if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get bored. Jumpa lagi dengan kami kawan-kawan Bejo Motorcycle. Ini kali ini kami mau garap mesin ya. Tapi ini di sini ada 3, kita garap yang kiri ya karena dia masuk duluan ya teman-teman ya. Ini mesinnya dulu pernah jugruk selama beberapa tahun ya, sekitaran 8 tahun ya. Nah ini waktu kita belah ya, isinya seperti ini. Nah semuanya seperti ini ya teman-teman ya, udah parah kusut. Nah ini kemarin udah kita bubuti isapannya ya teman-teman ya, lalu nanti kita cek lagi gimana kondisi isapannya. Nah ini kemarin ini di sini udah 2 mingguan ya setelah bubuti isapan, untuk menunggu ownernya beli part-partnya ya teman-teman ya. Nah ini sekarang kita coba cek isapannya ya teman-teman ya, tapi ini tadi sebelumnya udah kami entengin dulu isapannya. Nah sekarang kita tuang bensin ya teman-teman ya. Setelah tuang bensin kita pastikan udah penuh. Nah, kita putar-putar dulu kerkasnya teman-teman, tapi jangan sampai kebuka ya, nanti bensinnya malah langsung habis kalau kebuka. Nah setelah kita putar-putar kita tunggu sambil kita bersihkan beberapa part-part jeroannya ya. Ini udah mulai lumayan bersih setelah beberapa kali cuci dan disikat-sikat ya teman-teman ya. Nah ini kondisi as rodanya seperti ini teman-teman ya, beratnya tidur. Lalu untuk giginya ini gear super ya teman-teman ya. Ini kita cek dulu ya. Nah ini spasinya terlalu jauh ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang kayak gini-gini ini harus diperhatikan ya saat belah mesin ya, biar nggak 2 kali atau 3 kali kerja, biar nggak main tebak-tebakan. Nah ini seperti ini teman-teman, as roda hidratnya. Nah ini jangan dibubut ya teman-teman ya, saran saya kalau ras rodanya kayak gini diganti ya teman-teman. Nah ini beberapa partnya udah kita cuci bersih, lalu ini kondisi gigi silangnya juga udah aus ya teman-teman ya. Jadi nanti kita lapor ke ownernya suruh ganti gigi silang. Nah ini ada bos-bosnya ya teman-teman ya. Ini bosnya saya ini yang punya tempat di sini. Ini sebagai saksi juga ya kondisi as rodanya seperti ini. Lalu ini isapannya udah kita tunggu lumayan lama ya teman-teman ya. Ini masih banyak bensinnya juga. Nah sekarang kita buang dulu bensinnya ya teman-teman ya. Ini enggak ada edit-edit atau skip-skipan ya teman-teman ya. Memang karena ini kita tunggu kondisi isapannya kayak gimana. Jadi kalau isapannya bermasalah kita komplain lagi ke tukang bubut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sekarang kita tinggal belah lalu kita cek beberapa part ya teman-teman ya. Nah ini krukasnya udah saya keluarin lagi ya teman-teman ya. Ini as rodanya yang baru, ini ownernya beli sendiri ya teman-teman ya, punya PX atau super sama aja ya teman-teman. Lalu ini untuk koplingnya kemarin beli online, ini ada sedikit masalah ya, akhirnya kita oplos lah dengan kopling lamanya ya teman-teman ya, untuk bagian empiang yang dan pernya ya teman-teman. Lalu untuk krukasnya seperti ini teman-teman. Ini krukasnya ada las-lasannya ya teman-teman ya. Jadi cerita ini pas baru pulang dari tukang bubut itu seperti ini teman-teman. Ini oleng parah, kita coba senter sampai beberapa kali, wah susah teman-teman. Akhirnya pas sudah ketemu senternya teman-teman ya. Nah ini udah ketemu senternya kanan kiri, akhirnya kita cantum ya teman-teman ya, supaya dia tidak lari-lari lagi bagian daun krukasnya. Nah ini sekarang kita coba cek gigi selahnya ya teman-teman ya. Gigi selah udah aman, lalu beberapa baut udah kita tap ulang dan ganti bautnya. Nah ini untuk beberapa part barunya ya teman-teman ya. Ini blok barunya teman-teman, merek Anu. Nah sekarang kita tinggal eksekusi ya teman-teman ya. Nah kita akan melakukan pemasangan kulkas seperti biasa teman-teman. Teman-teman udah pasti tahu caranya kayak gimana. Kita masukkan dulu kulkasnya pelan-pelan, pastikan lempeng ya teman-teman ya, lurus, baru kita masukkan tracker. Tapi ingat-ingat teman-teman ya, saat teman-teman mau masang kulkas pakai tracker, teman-teman harus pastikan kondisi sang sernya itu tidak kejepit ya teman-teman ya. Kalau kejepit nanti bengkok ya teman-teman ya, katanya ya, tapi sih kayaknya iya teman-teman. Nah ini setelah kita pasang kulkas kita tinggal putar-putar seperti ini teman-teman ya, nggak perlu digedor-gedor. Kalau yang udah pro boleh digedor-gedor, karena saya pemula jadi saya nggak berani gedor ya teman-teman ya. Ini kulkas sudah kepasang, ini mau saya coba putar dulu ya, takutnya seret karena ini lahar pakai lahar baru ya, ganti ya. Jadi kalau bubut isapan pakai lahar dari kami, baru nanti setelah mau dirakit laharnya kita ganti pakai yang baru, biar laharnya nggak rusak di ruang bubut.
Nah ini untuk langkah selanjutnya kita pasang as rodanya yang baru. Caranya seperti ini teman ya, kita kasih oli bagian lahar dan as rodanya, lalu kita masukkan. Kalau nggak ada tromol teman-teman pakai tangan gigi sela juga bisa ya teman-teman ya. Lalu masukkan, tambahkan ring, lalu mur roda ya, kita putar pelan-pelan seperti ini teman-teman ya, sambil dikontrol. Kalau emang udah jaraknya udah terlalu dekat, pasang ring kembali. Nah ini as roda udah masuk ya teman-teman ya, sudah oke. Ini kondisinya sudah oke semua, tinggal kita pasang gigi silang dan as komandonya ya teman-teman. Jangan lupa untuk gigi silang untuk jenis-jenis PX Super, Sprint, VBB itu ada ringnya ya teman-teman ya. Ini kita pasang gigi silangnya, lalu tambahkan ringnya ya teman-teman ya, ring dan as komandonya kita masukkan. Untuk mengencangkan ke arah kiri putarannya ya teman-teman ya, kita tahan seperti ini, kita kencangkan, lalu kita masukkan giginya satu persatu seperti awal, 1 2 3 4, lalu pasang snap ring. Nah ini kemarin kan jedanya banyak ya teman-teman ya, ini udah kita ganti ring space-nya ya, spasinya itu udah lumayan, alhamdulillah udah deket. Nah ini tinggal kita terap ya teman-teman ya. Nah ini kondisi ringnya sekarang udah keterap, baut-baut mesin juga udah kepasang semua, udah dikencang-kencangkan. Kita tinggal pasang baut tanam, lalu kita cek kondisi bloknya ya teman-teman ya, karena menggunakan blok lokal ya. Nah ini kita pasang dulu baut tanamnya. Oke teman-teman, ini baut tanam udah kepasang, lalu ini bloknya ya teman-teman ya, ada tandanya itu, ada emboss K menggunakan spidol. Lalu nanti kita pasang dulu share ya. Nah ini share nggak usah kita pasang ring share segala ya teman-teman ya, karena ini tujuannya untuk mengecek ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti sesuai ya kita lanjut pasang, kalau nggak sesuai kita ke tukang bubut ya teman-teman ya, untuk mapas bloknya ataupun bubut pistonnya ya teman-teman ya. Ini kita pasang dulu pennya, jangan lupa dikasih oli ya teman-teman ya, supaya tidak baret-baret karena masih baru. Nah ini kita pasang seperti ini teman-teman ya, seperti biasa. Nah teman-teman juga jangan lupa menggunakan packing berapa mili itu dihitung ya teman-teman ya. Nah ini setelah kita pasang seperti ini, kita kencangkan seperti ini, kita press ya teman-teman ya. Setelah di press, kita putar kulkasnya sampai menuju TMA dan TMB nya juga kita harus cek ya teman-teman ya. Ini kita cek TMA nya, kalau TMB banyak kok teman-teman ya, udah banyak menjelaskan di channel-channel sebelah ya teman-teman ya. Untuk mengecek TMA dan TMB, ini channelnya pemula ya teman-teman ya, channel motor standaran. Nah ini ada jedanya ya teman-teman ya, antara bibir blok dengan bibir seher ya teman-teman ya. Ini kita harus cek ya berapa jaraknya ya teman-teman ya, jarak antara seher dan headnya ya teman-teman ya, supaya tidak terjadi beberapa masalah, entah itu kepadatan nanti bikin gampang jebol, ataupun kejauhan nanti motornya rada loyo ya teman-teman ya. Nah caranya seperti ini teman-teman ya, menggunakan timah kita putar-putar seperti ini teman-teman, diputar-putar sampai rada banyak ya, 4 lapis juga boleh, 5 juga boleh. Nah setelah itu kita tempel di sini teman-teman ya, di seri juga nggak masalah ya teman-teman, yang penting bagian tepi ya teman-teman ya. Lalu kita pasang headnya, terus kita kencangkan murnya seperti layaknya kita mengencangkan seperti biasanya saat memasang ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita putar kulkasnya teman-teman seperti ini, kita putar-putar maju ya teman-teman ya, putar ke arah kanan. Nah setelah dirasa cukup, kita buka lagi headnya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya, ini timahnya udah kejepit ya, ini ada bekas jepitan antara timahnya itu kejepit dengan antara head dan seher ya teman-teman. Nah sekarang kita tinggal ukur ya teman-teman ya, kita tinggal ukur menggunakan sigmat. Ini sigmat jadul ya teman-teman ya, mohon maaf ya, ini kita cek dulu pelan-pelan. Nah di sini tertera 1,3 ya teman-teman ya, ini 1,3. Lalu kita perhatikan ya teman-teman ya, untuk 1,3 itu ya sebenarnya sih udah aman ya teman-teman ya, tapi ada tapinya ya teman-teman ya. Kalau takutnya ada pemuaian dari stang seher dan piston, takutnya dia jaraknya semakin dekat malah nanti terjadi apa-apa. Untuk motor standaran kita gunakan lagi tambahan ya teman-teman ya, ini tebelnya 1,3, kita tambah menggunakan packing atas ya teman-teman ya, packing atas ini ya teman-teman seperti ini. Kita gunakan punya Vespa, ini tebalnya 0,3 ya packing headnya ya. 0,3, jadi total squeeze-nya, jarak squeeze ke head, jarak squeeze ke sehernya itu 1,6 ya teman-teman ya, 1,3 ditambah 0,3 jadi 1,6. Nah ini kita gunakan seperti ini untuk motor-motor standaran ya teman-teman ya. Lalu ini untuk blok dan head
serta barang-barang lainnya udah kepasang ya teman-teman ya. Ini pengapiannya kita up menjadi CDI ya. Ini CDI menggunakan racking, lalu pulsar yang menggunakan punya green ya teman-teman ya. Nah sekarang kita tinggal cek-cek sedikit, lalu nanti kita pasang cangklong bensin ya, yang ke arah karbu itu ya teman-teman ya. Nah ini dia ya teman-teman ya. Habis itu nanti kita coba nyalakan ya teman-teman. Nah ini mesin udah siap mau kita coba nyalakan ya teman-teman ya. Semuanya udah kepasang. Sekarang kita tinggal nyalakan mesinnya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah ini alhamdulillah mesinnya udah nyala ya teman-teman ya. Kita biarkan dulu sampai beberapa saat, dan nanti kita langsung konfirmasi ke ownernya ya, bahwa mesinnya udah siap untuk dipasang ke bodi. Tapi ya kita tinggal tunggu keputusannya, mau langsung dipasang ke bodi atau bodinya mau sekalian direstorasi di tempat kami ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tak lupa juga kami meminta dukungan teman-teman dengan cara like dan subscribe video kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian, dan salam dari kami, Bejo Motorcycle.